Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tak hanya daging, harga kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan jelang Ramadan. Banjir merendam kebun sawit di Darmasraya hingga dosen ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. KBO Intel. Ya. Saat sedang menjalankan aksinya, pencuri besi rel kereta api di kawasan Danau Singkara, Kabupaten Solo, dicokok polisi. Dari 4 pencuri, 2 diantaranya berhasil kabur. Kedua pelaku yaitu Hermanto, 42 tahun, bekerja sebagai sopir, dan rekannya Dedi Sangra, 42 tahun, sehari-hari berprofesi sebagai pedagang. Keduanya merupakan warga Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto Singkara. Rabu siang, kedua pelaku bersama 34 potongan besi hasil curian mereka diperagakan polisi. Pelaku mengaku menjual besi tersebut Rp300.000 per potongnya. Kementerian Perhubungan menderita kerugian puluhan juta rupiah karena ulah mereka. Laporan yang diterima polisi, Kementerian Perhubungan sebagai pemilik aset negara itu sering kehilangan besi rel di daerah tersebut. Jalur kereta yang dulu menghubungkan Kota Padang Panjang dan Kota Sawalunto itu kini tak lagi dilalui kereta api. Dari Jalan Reskrim, atas adanya laporan pengaduan dari pihak PT KAI Padang yang menyatakan bahwa banyak relnya telah hilang, baik bantalan maupun relnya. Karena atas laporan tersebut, kami melaksanakan kegiatan penyelidikan dan alhamdulillah atas bantuan dari informasi masyarakat, kami berhasil menangkap 2 orang pelaku atas identitas H dan D, yang mana pada saat itu mereka sedang melakukan pemotongan rel kereta api dengan menggunakan gas LPG. Kini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat yang ada di berbagai daerah di Sumatera Barat biasanya sibuk dengan berbagai tradisi. Salah satunya Malamang yang digelar warga Padang Besi, Kecamatan Lubukilangan, Kota Padang pada Kamis siang. Sejumlah emak di kelurahan ini mempersiapkan bahan-bahan seperti beras ketan, santan, daun pisang, dan bambu sebagai wadah memasaknya. Adonan yang sudah dimasukkan ke dalam bambu kemudian dimasak dengan api unggun selama 2 hingga 3 jam. Biasanya lamang ini akan disuguhkan dalam acara doa bersama seluruh sanak famili sebagai bentuk rasa syukur karena masih bisa berjumpa dengan bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Selain itu, lamang juga sebagai buah tangan bagi pasangan suami istri untuk menemui orang tua mereka. Ini adalah salah satu tradisi di masyarakat itu, mereka menyambut bulan suci Ramadan, diadakan acara Malamang. Itu inisiatif dari warga di RW 5. Dibagi-bagi. Di lamang ini nanti dibagi sama warga. Untuk warga, kalau istilahnya kita sakete, bagi tadi sama-sama kita memakan sakete seorang. Setelah dimasak, lamang disajikan dengan pisang yang membuat cita rasanya lebih nikmat. Selain menjalankan tradisi turun-temurun nenek moyang, tradisi Malamang ini juga menjadi ajang silaturahmi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa. Alfi melaporkan dari Padang. Empat nagari di Darmasraya direndam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter.
Evakuasi warga yang terjebak banjir berlangsung heroik. Warga bersama petugas berusaha menyelamatkan warga lain yang terkepung banjir dari rumah mereka yang berada di tengah perkebunan sawit. Kurangnya peralatan serta arus yang deras menyulitkan evakuasi. Menurut warga, banjir kali ini termasuk yang paling parah sejak 5 tahun lalu. Biasanya kawasan itu jarang banjir meskipun dilanda hujan deras. Selain disebabkan hujan yang sangat deras, banjir kali ini juga diperparah adanya banjir kiriman. Tidak ada korban jiwa akibat banjir, sedangkan kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Jalan utama menuju Kecamatan 5 Koto Timur, Padang Pariaman, ambles hingga putus total. Seluruh badan jalan Laku Alandia yang terletak di Nagari Gunung Padang Alai ini masuk ke jurang yang cukup dalam. Jalan yang biasa ditempuh mobil ini kini hanya tersisa untuk dilewati manusia. Bagi yang membawa sepeda motor, terpaksa menggotongnya dengan sangat hati-hati. Jika tidak, jurang sedalam puluhan meter sudah menanti di kedua sisi. Jalan ini menghubungkan Kota Pariaman menuju Padang Alai, Kecamatan 5 Koto Timur yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Amblesnya jalan untuk membawa hasil bumi ini karena tak adanya perbaikan sejak belasan tahun. Jalan ini sudah mulai tergerus sejak gempa 2009. Meski sudah sering kali diajukan perbaikan kepada Pemda setempat, namun tak pernah mendapat tanggapan. Hujan yang sering terjadi di kawasan ini terus mengikis badan jalan hingga akhirnya putus total. Warga yang rata-rata adalah petani, kini tak bisa lagi menjual hasil panennya akibat terisolir. Sebuah bus penumpang antar kota antar provinsi, tujuan Medan Jakarta, dilalap si jago merah di Jalan Raya Bukit Tinggi Palupuah, tepatnya di kilometer 37. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh badan bus bermuatan 20 orang tersebut. Peristiwa ini berawal dari keberangkatan bus dari Medan pada Minggu pagi dengan membawa 16 penumpang, 3 kernet, dan seorang sopir. Sampai di lokasi kejadian, mesin bus mati. Saat diperiksa, sopir mendapati api di mesin bagian belakang dan dengan cepat menjalar. Beruntung, semua penumpang bus berhasil menyelamatkan diri. Namun seluruh barang bawaannya tak bisa diselamatkan. Seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dan memperlihatkan kelaminnya kepada wanita muda di halte depan Balai Kota Padang Ayapacah ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Koronggadang, Kecamatan Kuranji. Pelaku seorang dosen aktif di salah satu kampus terkemuka di Kota Padang. Selain menangkapnya, polisi juga membawa sepeda motor, helm berwarna hitam, jaket berwarna merah. Polisi mencokok dosen muda ini karena aksinya telah menyebar di media sosial. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena petugas memperlihatkan video tersebut. Pelaku hanya pasrah dan tertunduk saat petugas menggelandangnya ke Mapolsek Kota Tangah. Pelaku diancam dengan pasal 281 KUHP tentang kesopanan dan kejahatan di depan umum dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Menuntut kepada BPN untuk Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau SPI Batang Lambau, Nagari Kinali, Pasaman Barat, menggelar demo di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, wilayah Provinsi Sumatera Barat. Mereka menuntut BPN menghentikan proses perpanjangan HGU PTPN 6 karena tuntutan SPI Batang Lambau terkait lahan tersebut belum diselesaikan. Mereka yang berunjuk rasa merupakan petani yang pernah bersawah di Banjar Batang Lambau. Kegiatan tersebut dilakukan jauh sebelum masuknya PTPN 6 pada tahun 1982 silam. Saat ini, lahan tersebut berada di lokasi inti 3 dan 4 PTPN 6.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.